Instalasi Eksekutif mengucapkan Selamat Hari Bidan Nasional. Teruslah bersemangat dalam melayani kesehatan ibu dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dedikasi bidan dalam membantu ibu dan bayi selama masa kehamilan dan persalinan. Bidan adalah pahlawan kesehatan masyarakat yang sangat berarti bagi masyarakat. Saatnya bidan dan kaum ibu bersatu bergerak bersama untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak menuju Indonesia yang lebih maju. Selamat Hari Bidan Nasional 2024, Dr. Mukhlis, spesialis penyakit dalam dari Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Untul Ongkokin Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang mengucapkan Selamat Hari Bidan Nasional untuk para bidan-bidan yang cantik-cantik di Rumah Sakit Karyadi pada khususnya dan seluruh bidan di Indonesia pada umumnya. Semangat berjuang mengabdi untuk negeri. Teruntuk para bidan, utamanya di Rumah Sakit Karyadi, teruslah kobarkan semangatmu dalam melayani kesehatan ibu dan anak. Selamat Hari Bidan Nasional 2024. Jailah bidan. Selamat Hari Bidan. Terima kasih atas dedikasi Anda dalam melayani kesehatan ibu dan bayi. Semoga peran Anda semakin besar untuk masyarakat. Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Bidan Nasional untuk ibu-ibu bidan di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini dalam melayani perawatan bayi-bayi baru lahir di seluruh Indonesia. Semoga kita tetap menjadi partner dalam merawat dan mengawasi perkembangan dan pertumbuhan seluruh bayi-bayi di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instalasi Eksekutif mengucapkan Selamat Hari Bidan Nasional. Teruslah bersemangat dalam melayani kesehatan ibu dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dedikasi bidan dalam membantu ibu dan bayi selama masa kehamilan dan persalinan. Bidan adalah pahlawan kesehatan masyarakat yang sangat berarti bagi masyarakat. Saatnya bidan dan kaum ibu bersatu bergerak bersama untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak menuju Indonesia yang lebih maju. Selamat Hari Bidan Nasional 2024, Dr. Mukhlis, spesialis penyakit dalam dari Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Untul Ongkokin Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang mengucapkan Selamat Hari Bidan Nasional untuk para bidan-bidan yang cantik-cantik di Rumah Sakit Karyadi pada khususnya dan seluruh bidan di Indonesia pada umumnya. Semangat berjuang mengabdi untuk negeri. Teruntuk para bidan, utamanya di Rumah Sakit Karyadi, teruslah kobarkan semangatmu dalam melayani kesehatan ibu dan anak. Selamat Hari Bidan Nasional 2024. Jailah bidan. Selamat Hari Bidan.
Terima kasih atas dedikasi Anda dalam melayani kesehatan ibu dan bayi. Semoga peran Anda semakin besar untuk masyarakat. Bravo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Bidan Nasional untuk ibu-ibu bidan di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini dalam melayani perawatan bayi-bayi baru lahir di seluruh Indonesia. Semoga kita tetap menjadi partner dalam merawat dan mengawasi perkembangan dan pertumbuhan seluruh bayi-bayi di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instalasi eksekutif mengucapkan Selamat Hari Bidan Nasional. Teruslah bersemangat dalam melayani kesehatan ibu dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dedikasi bidan dalam membantu ibu dan bayi selama masa kehamilan dan persalinan. Bidan adalah pahlawan kesehatan masyarakat yang sangat berarti bagi masyarakat. Saatnya bidan dan kaum ibu bersatu bergerak bersama untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak menuju Indonesia yang lebih maju. Selamat Hari Bidan Nasional 2024, Dr. Mukhlis, spesialis penyakit dalam dari Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Untul Ongkokin Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang mengucapkan Selamat Hari Bidan Nasional untuk para bidan-bidan yang cantik-cantik di Rumah Sakit Karyadi pada khususnya dan seluruh bidan di Indonesia pada umumnya. Semangat berjuang mengabdi untuk negeri. Bertugas mengabdi
mewujudkan Indonesia sehat. Di tempat ku lahir, di negeri Indonesia, bertugas mengabdi
Baik, selamat pagi sahabat sehat di mana saja berada. Terima kasih sekali atas kesabarannya join tepat waktu mengikuti beberapa tayangan dari kami dan kita akan segera mulai acara webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Pengurus KSK Kebidanan dan Pengurus Ikatan Bidan Indonesia, Ranting Rumah Sakit Karyadi. Yang kami hormati narasumber pada hari ini, Dr. Alini Hafiz, Spesialis Obstetrik Ginekologi, Subspesialis Feto Maternal, dan Ibu Daniati, STR KBD. Dan tentu saja seluruh sahabat sehat di mana saja berada yang dengan antusias mengikuti acara webinar dalam rangka peringatan Hari Bidan Nasional yang mempunyai tema Bidan Berdaya Indonesia Sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga acara akan terlaksana. Baik, sahabat sehat, pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti webinar dengan topik seputar KTG atau kardiotokografi. Mungkin sesuatu hal yang cukup baru atau mungkin malah benar-benar baru, tapi tenang saja kan hari ini kita akan bersama dengan narasumber yang tidak diragukan lagi bagaimana kiprah beliau berdua di dalam pelayanan kebidanan. Nah, sebagai informasi pula bahwa dalam rangka peringatan Hari Bidan ini, kami telah mengadakan dan merencanakan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah webinar yang diadakan pada hari ini, lalu dilanjutkan dengan aksi sosial donor darah pada tanggal 25 Juni, dan juga pojok edukasi tentang kesehatan reproduksi bagi pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Karyadi pada tanggal 29 Juni. Baik, hari ini kita tidak seperti biasanya ya, kita terlebih dahulu akan mengambil sesi foto bersama. Karena untuk melihat nih bagaimana kesiapan dan juga sahabat saya di rumah untuk antusiasmenya mengikuti acara pada pagi hari ini. Jadi saya mohon untuk 1, 2, 3 buka kamera dulu. Kita akan foto dulu, nanti kalau fotonya belakangan wajahnya sudah mulai berubah ya. Jadi ini mumpung masih pagi, segar, bugar hari Jumat. Nah, kita akan foto bersama dulu bersama dengan pemateri kita di pagi hari ini. Oke, saya tunggu. 1, 2, 3. Celing, 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 celing. Oke, sudah mulai terbuka. Wow, lumayan ya. Saya percaya nih, pasti nanti jumlahnya akan semakin bertambah. Karena mungkin masih ada yang dalam aktivitas yang lain, tapi pasti akan antusias untuk mengikuti acara pada hari ini. Oke, teman-teman silahkan. Ada yang masih pakai helm juga, luar biasa ini. Ibu Melia Wijayanti. Semangat, Bu. Bu Bidan harus semangat. Oke, kita foto bersama dulu. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke slide yang berikutnya. Oke. Slide yang kedua, kita buka. Ya, kita buka kameranya sebentar. Oke, yuk. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik. Nah, sahabat sehat, makan ketupat pakai kuah, tidak perlu saus tomat ya. Hari ini hari Jumat berkah, yuk mari berbagi ilmu, berbagi manfaat. Iya. Kita akan segera bersiap mengikuti acara inti kita yaitu pemaparan materi tentang KTG, apa itu KTG, bagaimana cara pemasangannya dan lain sebagainya. Kita akan mempunyai 2 pembicara, nanti akan disampaikan materi berturut-turut oleh Dr. Alini dan Ibu Daniati, dan setelah itu kita akan buka sesi diskusi. Baik, saya terlebih dahulu akan membacakan kurikulum vitae dari Dr. Alini. Sepertinya ini nama yang tidak asing ya, karena ini beliau termasuk favorit para ibu-ibu baik hamil bersalin maupun ibu-ibu bidan ya, karena ini Dr. Alini kayaknya juga 11-12 dengan saya usianya ya, jadi masih bestie lah ya untuk kita berbicara ngobrol lebih enak. Oke, Dr. Alini Hafiz, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis feto maternal. Ya, beliau ini seorang dokter di Rumah Sakit Karyadi.
Riwayat pendidikan perguruan tingginya lancar, mulus seperti jalan tol ya. Di tahun 2006 sarjana dari Undip, kemudian 2008 dokter dari Undip, 2015 mendapatkan dokter spesialis 1 dan di 2020 sudah mendapatkan dokter spesialis 2 atau konsultan. Jadi sudah tidak lagi spesialis tapi subspesialis, luar biasa. Dan beliau saat ini sebagai dokter di instansi KSM Obstetrik Ginekologi Rumah Sakit Dr. Karyadi. Untuk yang lainnya pengalamannya sangat panjang ya. Kita bisa lihat satu persatu, lalu pelatihan profesionalnya juga tidak diragukan lagi. Konferensi atau seminar yang diikuti juga tidak sedikit, jadi sudahlah ya, kita percaya bahwa narasumber kita memang berkompeten untuk memberikan materi. Dan mari kita sambut dengan hangat Dr. Alini Hafiz, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis feto maternal. Silakan dokter. Terima kasih Ibu Rena atas untuk membawakan acara ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pengurus KSK Kebidanan Rumah Sakit Karyadi dan IBI Cabang Ranting Rumah Sakit Karyadi. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai kardiotokografi. Saya yakin untuk KTG ini atau kardiotokografi ini sudah cukup populer dan sudah mulai sering digunakan utamanya di Rumah Sakit Karyadi. Apa sih yang dimaksud dengan kardiotokografi ini? Nanti silakan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ketik di kolom chat, nanti akan kita respon. Untuk teknisnya, pemasangannya akan dibawakan oleh pembicara kedua, Bu Bidan Daniati. Baik, boleh di slide? Ya, bukan yang ini, yang satunya lagi. Ya, baik, boleh ini di slide ya. Slide-nya ke sana. Ya. Ya, ini apa yang dimaksud dengan KTG? KTG ini sebenarnya sebagai alat ya, bagian dari untuk menilai kesejahteraan janin. KTG ini digunakan dalam kehamilan sebenarnya untuk memonitor DJJ dan kontraksi uterus. Sebenarnya kita bilang istilahnya KTG itu jika kita pakai pada pasien hamil yang sudah ada kontraksi uterus, jadi sudah dalam persalinan atau intrapartum. Jika kita gunakan KTG ini pada hamil yang belum ada kontraksi dan kita tidak menstimulasi adanya kontraksi, maka sebenarnya istilahnya harusnya adalah non-stress test. Nah, KTG ini dia valid jika kita lakukan di trimester 3. Itu untuk menilai apakah ada akselerasi, deselerasi, dan bagaimana respon heart rate-nya janin atau detak jantung janin itu terhadap gerakan, terhadap kontraksi kalau sudah ada kontraksi. Kenapa sih kita bisanya pakai di trimester 3? Utamanya sebenarnya di atas 28 minggu atau lebih valid lagi di atas 32 minggu. Karena akselerasi dari fetal heart rate ini itu dia sangat tergantung dari integrasi sistem simpatis dan parasimpatis dari susunan saraf pusat yang autonomi. Jadi kalau sebelum usia 28 minggu atau 32 minggu, ada beberapa literatur yang pakainya 32, itu belum atur sistem susunan saraf pusatnya. Jadi kita untuk menilai KTG itu tidak valid ya. Nah, untuk KTG jika interpretasinya dia abnormal itu perlu dilakukan investigasi lagi dan mungkin bisa mengarah ke bedah sesar darurat. Sebenarnya penemuan alat KTG ini sebenarnya juga secara langsung maupun tidak langsung dia meningkatkan angka seksio sesarea ya karena kita mendeteksi lebih awal. Baik. Nah, alat yang kita pakai untuk kardiotokografi ini namanya kardiotokograf ya. Nanti untuk detail teknisnya akan dijelaskan oleh pembicara selanjutnya. Intinya ada 2 alat yang dipasang di perut. Alat yang pertama
Yang sebelah atas itu kita pasang stinggi fundus uteri, nanti dia akan menilai kekuatan kontraksi rahim. Alat yang selanjutnya yang pada gambar ini yang di sebelah bawah itu untuk menilai detak jantung janin. Tentu saja kita tempatkan pada posisi jantung janinnya. Jadi di punktum maksimumnya. Nah, untuk alat tadi yang pertama itu dia untuk menunjukkan tekanan intrauterin ya. CTG ini hasil penilaiannya bisa dinilai oleh bidan ataupun dokter. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan apabila kita menggunakan CTG. Ini ada mnemonik atau jembatan keledai ya, atau apa jembatan atau supaya gampang mengingatnya. Dokter si Bravado, dokter define risk. Jadi kita harus tahu dulu pasien ini dilakukan CTG karena apa? Ada faktor risiko nggak, baik dari ibu maupun dari bayinya. Dari ibu, misalnya ibunya ada hipertensi, preeklamsia, atau diabetes mellitus, atau penyakit-penyakit yang lain. Dari bayi misalnya pertumbuhan janinnya terhambat, atau ada yang lain besar masa kehamilan, kecil masa kehamilan, dan atau mungkin ada curiga kelainan bawaan. Lalu C, sudah ada kontraksi atau belum ya. Lalu bagaimana apa yang dinilai lagi? Yang pertama kontraksi, yang kedua baseline-nya, berapa rata-rata dari fetal heart rate-nya atau detak jantung janinnya. Lalu yang dinilai lagi variabilitasnya, yang A akselerasi apakah ada, D deselerasi apakah ada, yang terakhir O atau overall impression, atau kita nanti bisa kategorikan ini KTG-nya kategori 1, kategori 2 atau kategori 3. Yang paling gampang kita ingat aja kategori 1 yang paling normal, kategori 3 yang paling nggak normal, yang 2 antara itu, bukan kategori 1 tapi belum masuk ke kategori 3. Nanti itu kita harus bisa menyimpulkan. Nah, tadi ya, untuk mendefinisikan apakah faktor resikonya ya, kita lihat apakah ada masalah sebenarnya pada ibu ini. Jadi sebelum pasang KTG kita udah define risk dulu. Apakah dia ada penyulit? Bayinya bagaimana? Ada komplikasi nggak? Apakah ada kehamilan yang serotinus, riwayat sesar, dan yang lainnya. Nah, untuk menilai kontraksi ini, kita biasanya rekam kontraksi, sebenarnya KTG ini dilakukan dalam 20 menit ya, tapi kita hitung kontraksinya dalam 10 menit. Nah, kecepatan KTG ini dalam setiap alat beda-beda settingannya. Ada 2 cm per menit, ada 1 cm per menit. Biasanya kalau kertasnya 20 menit itu keluarnya panjang, itu 2 cm per menit kecepatannya. Ada juga yang kalau yang keluarnya dia pendek, tergantung settingannya ya. Biasanya kalau efisiensi 1 cm per menit ya. Jadi kalau kita rekam selama 20 menit, kertasnya yang keluar tuh kira-kira tanpa interpretasinya itu kira-kira 20 sentian ya. Nah, KTG ini untuk kontraksi ini apa aja sih yang perlu dinilai? Nah, dalam 10 menit atau kira-kira setengah kertas periksa itu atau 10 kotak kecil, kalau kecepatannya 1 cm per menit, itu berapa banyak kontraksinya yang terjadi, berapa tinggi intensitas kontraksinya ya. Kita lihat ya, ini nanti ada contohnya. Ini pointernya bisa dipakai. Bisa ya. Nah, kita lihat yang di bawah ya, kontraksinya ini. Apa bisa dilihat panel saya? Nah, ini kontraksinya ya. Kita lihat ini kalau kecepatannya ini 1 cm per menit. Jadi 1 kotak besar itu sama dengan 1 menit. Jadi kalau kita mau melihat berapa banyak dalam 10 menit, kira-kira di pertengahan kertas itu tuh 10 menit. Berapa kontraksinya? 2 sampai 3 kali dalam 10 menit dengan kekuatan 40 sampai 60 40 ya, paling banyak 45 mungkin milimeter Hg atau amplitudenya ya. Jadi ini masih kontraksi yang normal. Sejauh ini apa bisa dimengerti? Jadi 1 kotak besar, sayang saya nggak bisa tunjuk ini kotaknya. Dia nggak ikut ya kayak. 1 kotak besar itu 1 kotak besar ya, bukan 1 kotak kecil. Yang 1 kotak besar ini isinya kira-kira 8 ya, kotak kecil-kecil. Kelihatannya. Ya, itu kira-kira. Oke, kita slide lagi ya. Nah,
Yang pertama kan tadi dokter C Bravado. Dokter tuh define risk, C itu kontraksinya kita nilai dalam 10 menit, berapa kali dia kontraksi, berapa tinggi amplitudenya atau kekuatan kontraksinya. Lalu yang kedua kita lihat baseline-nya, rata-ratanya. Normalnya sebenarnya kalau menurut Vigo itu 110 sampai 160 ya. Kita pakai di sini biasanya 120 sampai 160. Cuman kadang-kadang di bawah 120 itu udah agak-agak khawatir terlambat untuk melakukan tindakan karena biasanya kalau deselerasi dia semakin cepat turunnya nanti. Nah, baseline-nya ini kira-kira kita menilai detak jantung janin dalam 10 menit itu kira-kira rata-ratanya berapa. Nanti kita lihat ya contohnya ya. Kita ambil garis tengahnya nanti kira-kira. Nah, ini ya. Kalau ini kira-kira garis tengahnya di angka berapa nih kira-kira Bu Dani? Ya, kira-kira baseline-nya kira-kira 140 lah. Kalau kita tarik garis lurus itu yang paling banyak gitu ya. Kira-kira baseline-nya sekian. Ada akselerasi, ada deselerasinya. Lanjut lagi, ini untuk sekilas KTG ya, refreshing. Nah, pola detak jantung janin. Nah, pola detak jantung janin ini sebenarnya kalau detak jantung tuh dibagi menjadi 3. Normal, bradikardi atau kurang dari normal, atau takikardi lebih cepat dari normal. Normalnya kalau kita pakai patokan Vigo, boleh pakai patokan yang mana juga boleh. 120 sampai 160 atau kalau pakai yang Vigo 110 sampai 160. Itu disebut normal. Kalau bradikardi dia kurang dari 110 ya. Kalau takikardi dia lebih dari 160. Nah, ini mungkin akan memerlukan intervensi. Slide lagi. Nah, ini yang variabilitas ini kalau kita nilai pada bayi yang masih sangat muda di dalam perut ibu atau misalnya usia kehamilannya kurang dari 28 minggu, variabilitas ini memang dia belum terbentuk dengan baik. Karena ini menunjukkan sistem autonomi di susunan saraf pusat yang terkait dengan respons simpatis parasimpatis. Hanya bisa terjadi pada struktur otak susunan saraf pusat janin yang sudah mulai matur, dan ini bisanya makanya validnya nanti kalau hamilnya udah trimester 3 ke atas. Nah, variabilitas ini sebenarnya sangat penting ya untuk menilai respon janin, kesejahteraan janin. Nah, kita pakainya patokan normal itu jika ada variasi atau variabilitasnya antara 6 sampai 25. Jadi detak jantung janin itu antara menit ke menitnya itu dia nggak boleh flat gitu 140 terus nggak ada 150, 143, 100 itu tuh malah justru nggak bagus. Dia harus ada variasinya sebenarnya. Ada nggak boleh flat ya. Nah, ini dia. Kita slide lagi. Nah, seperti ini. Ini kan dia anggapnya keriting ya, nggak lurus aja. Lurus aja detak jantung tuh justru justru ini tidak normal. Kalau ini kan ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, ada naik. Tapi dia masih rata-rata di antara 120 sampai 160 kalau kita lihat. Bisa terlihat ya. Jadi dia ada variasinya atau variabilitasnya. Ada naik kurang lebihnya. Normal apabila variabilitasnya antara 6 sampai 25 itu normal. Jadi ada 140, ada 150-nya, kadang-kadang ada 100 25 gitu masih baik ya. Itu variabilitas ya. Nah, apa sih yang menyebabkan variabilitasnya turun atau harusnya kan 6 sampai 25, dia bisa kurang dari 6 gitu. Nah, bisa juga karena janin ini tidur, tapi kalau tidur ini sebenarnya nggak boleh lebih dari 40 menit. Biasanya kita bisa kasih rangsang dari suara atau dikasih gerakan gitu ya. Ibunya bergerak supaya janinnya bangun atau diulangi lagi KTG-nya. Hati-hati penurunan variabilitas ini sering menunjukkan itu tadi fetal acidosis, tidak cukupnya oksigenasi ke struktur saraf pusat bayi. Ya. Jadi ada hipoksia, jadi menunjukkan suatu keadaan asidosis metabolik. Apalagi kalau variabilitasnya itu terus-menerus meskipun sudah kita berikan rangsangan misalnya. Fetal takikardi atau ada obat-obatan misalnya benzodiazepin ini, metildopa ini sering kita pakai ya, juga ini dari penelitian bisa menyebabkan penurunan variabilitas. Juga obat anti kejang, anti eklamsi ini magnesium sulfat ini juga dia bisa tren untuk menurunkan variabilitas.
Ya, tentu saja tidak hanya ini yang dinilai. Untuk kesejahteraan janin itu banyak poin-poin yang lain. Salah satunya dari penilaian KTG ini, salah satunya KTG ini poinnya dari variabilitas. Jadi tentu saja kita harus evaluasi secara komprehensif. Nah, ini dia. Kalau prematur tuh dia variabilitasnya biasanya berkurang atau mungkin hampir tidak ada. Karena apa tadi? Karena ya struktur saraf pusatnya itu dia belum atur. Jadi tidak valid jika kita nilai. Atau memang dia ada masalah pada jantung janin, mungkin masalah di ritme atau masalah di sinus-sinusnya ya. Slide lagi. Nah, ini takikardi kita sebut takikardi itu dia sering terjadi penurunan variabilitas ya kalau takikardi. Ya, ini dia pola detak jantung janin, kita sebut akselerasi atau ada percepatan. Tadi kan dokter C bravado, dokter DR define risk. Risknya apa? Ada tensi tinggi, asma, diabetes mellitus, ya C menilai kontraksi, berapa banyak kontraksi, berapa amplitudenya selama 10 menit. Lalu bravado baseline-nya. Baseline-nya tadi sudah kita lihat, terus apalagi tadi? Baseline, terus variabilitas ya. Kok saya juga jadi lupa sih nyanyiannya. Kita balik lagi ya, biar ingat sama-sama ya. Dokter C bravado, DR-nya udah define risk, C-nya kontraksinya udah dinilai, BRA-nya itu baseline rate-nya, bravado ini variabilitasnya tadi kita nilai yang normal antara 6 sampai 25, tidak boleh lempeng aja. Lalu akselerasinya kita nilai. Tapi akselerasi ini tidak menunjukkan tidak penting. Maksudnya untuk penilaian dia boleh ada, boleh enggak. Nah, yang paling poin penting ini nanti deselerasinya ini. Kalau ada deselerasi hati-hati sekali. Kita lihat ya yang akselerasi. Kapan sih kita sebut itu adalah suatu akselerasi? Kecepatan nih. Nah, akselerasi adalah peningkatan detak jantung janin 15 detik per menit atau lebih dari detak jantung dasar. Jadi baseline-nya berapa tadi? 140 misalnya kita tarik garis yang di tengah itu. Nah, durasinya dia harus lebih dari 15 detik. Jadi kalau kotak tuh kotak yang paling kecil tadi. Kan kalau nanti kita lihat ya. Atau lebih, namun kurang dari 2 menit. Akselerasi memanjang bertahan lebih dari atau sama dengan 2 menit namun kurang dari 10 menit ya. Kalau dia bertahannya terlalu lama, jadi dia akan merubah baseline rate-nya ya. Ini dia akselerasi, lihat ya. Jadi kita sebut akselerasi itu jika ada kenaikan lebih dari 15 detik per menit selama lebih dari 15 detik ya. 15 detik itu satu kotak kecil kira-kira. Nggak bisa ditunjuk. Kan itu kotaknya ada satu kotak besar. Kotak besar itu kalau di sini kelihatannya cuma 4 kotak kecil. Nah, itu satu kotak kecil tuh kira-kira 15 sampai 30 detik kalau di sini kelihatannya ya. Oke. Tuh kira-kira akselerasi itu ada spike yang naik. Itu kita sebut akselerasi. Nah, ini dia yang penting sekali, deselerasi. Deselerasi ini merupakan tanda bahwa ada problem ini mungkin pada janin ya. Bisa jadi deselerasi ini problem yang normal, alamiah, fisiologis, atau tanda-tanda ada permasalahan pada janin yang membutuhkan tindakan selanjutnya. Yang kita sebut deselerasi itu adalah menurunnya detak jantung janin. Dan ini bisa ada tiga macam, deselerasi dini, lambat, dan variabel, juga deselerasi yang memanjang. Kita lihat ya satu-satu yang disebut early deceleration apa, late deceleration apa, sama variable deceleration. Ini istilah yang common dan saya pikir kita harus mulai akrab dengan istilah ini. Nah, kalau deselerasi dini ini biasanya nanti khasnya, ini berbagai macam teorinya, dia itu detak jantung janinnya turun, tapi bersamaan atau mirroring dengan kontraksi yang terjadi. Jadi ada kontraksi, baru mulai kontraksi, detak jantungnya mulai turun, puncak kontraksi, puncak juga detak jantungnya turun,
dan kontraksinya berakhir, detak jantungnya juga perlahan naik gitu ya. Jadi deselerasi ini memang benar-benar bersamaan atau mirroring dengan adanya kontraksi. Ini kita lihat contohnya, ini deselerasi dini. Ini misalnya ya, yang di bawah itu gunungan yang ada kontraksi. Dia juga ada penurunan detak jantung janin lebih dari 15 beat per menit dalam tempo 15 detik ya, kira-kira gitu. Kita lihat ya, di antara gunungan-gunungan itu, atasnya itu dia langsung ada penurunan ya. Ini sayangnya ininya nggak terlalu bisa dipakai, nggak bisa ikut digerakin pointer. Yang bisa masuk sini ada pointer lain nggak? Nggak. Ya ini kita lihat ya, kira-kira kalau polanya seperti ini, ada gunung, bawah atasnya yang bawah ya, bawah itu kan toko ya, menunjukkan adanya kontraksi. Kalau ada kontraksi, yang di atasnya juga ada yang turun tuh, ada gunung yang turun. Begitu juga sebelahnya, ada kontraksi lagi, itunya ada yang turun. Itu dia biasanya karena penekanan kepala, biasanya kepalanya udah mulai masuk panggul, ada kontraksi, ada penekanan gitu. Deselerasi dini ini merupakan deselerasi yang fisiologis, yang alamiah, jadi tidak perlu ada tindakan khusus ya untuk early deceleration. Saya harap mungkin bisa dipahami ya untuk gambar ini karena keterbatasan ini. Nah, yang ini yang harus benar-benar hati-hati, deselerasi lambat ya. Ini menunjukkan adanya insufisiensi plasenta. Jadi ini deselerasi yang patologis. Ciri-cirinya dia tidak bersamaan dengan dengan kontraksi ya, tidak bersamaan. Jadi kontraksinya udah selesai, dia baru mulai turun detak jantungnya. Jadi kontraksi dulu, dia masih normal detak jantungnya, begitu kontraksinya selesai, detak jantung janin sudah mulai turun. Nah, ini menunjukkan adanya asidosis atau adanya insufisiensi uteroplasenter ya. Hipoksia janin dan asidosis. Ini hati-hati kalau kita ketemu deselerasi lambat. Nah, lihat ya. Itu ada gunung yang di bawah menunjukkan ada kontraksi, lamanya kira-kira 70 kekuatannya. Lalu setelah kontraksinya berakhir, baru detak jantungnya mulai turun ya. Tidak harus kurang dari 120 detak jantungnya turun. Tapi dia kalau sudah lebih dari 15 beat per menit, dalam waktu lebih dari 15 detik, kita udah bisa bilang turun detak jantungnya. Lihat ya itu pattern ya. Jadi ada kontraksi, selesai kontraksi, detak jantungnya ikut turun. Itu namanya deselerasi. Ya, jadi kalau dari sini kita bilangnya sampai nadir lebih dari 30 detik dimulai setelah kontraksi. Kembalinya detak jantung janin ke detak jantung dasar terjadi setelah kontraksinya berakhir. Nah, ini yang terakhir yang perlu kita pahami adalah deselerasi variabel. Ini nggak banyak yang perlu diingat-ingat, perlu dihafal. Sekedar deselerasi ini. Yang pertama tadi deselerasi dini atau early deceleration, dia itu menunjukkan adanya penekanan kepala. Cirinya barengan, kontraksi sama turunnya detak jantung tuh bareng. Ya, kalau yang late atau lambat itu duluan si kontraksi, baru dia setelah itu turun detak jantungnya. Nah, kalau deselerasi variabel ini dia tidak terkait dengan kontraksi. Jadi polanya itu tidak terkait. Ya, onset deselerasi sampai nadir kurang dari 30 detik. Dia menurun lebih dari 15 detik per menit selama lebih dari 15 detik namun kurang dari 2 menit. Ini ciri-ciri kompresi tali pusat. Kalau ada deselerasi variabel yang berulang, itu juga menunjukkan suatu tanda bahaya. Sering banget terjadi pada ibu dengan oligohydramnion. Jadi kalau ada deselerasi late deceleration sama variable deceleration, kita harus evaluasi ketat ya. Nah, ini tadi late variable deceleration. Kita lihat ya, yang di bawah kontraksi dia udah turun duluan. Jadi dia nggak terkait sama kontraksi. Pokoknya dia turun aja detak jantungnya tidak berpola. Ada deselerasi tapi tidak bersamaan dengan kontraksi, juga tidak selalu setelah kontraksi, dia kayak tidak terkait dengan kontraksi. Itu disebut dengan variable deceleration. Sejauh ini ada yang bingung? Kalau bingung sama, saya juga bingung.
kita bilang deselerasinya itu memanjang kalau lebih dari 2 menit. Itu udah panjang deselerasinya. Nah, ini udah harus dilakukan resusitasi intrauterin ya. Nah, ini deselerasinya panjang, lebih dari 2 menit ya. Kita bilang satu kotak besar itu adalah 1 menit. Kotak besar itu terdiri dari ini. Kalau di sini 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah 2 menit lebih ya. Kertasnya ini nanti menyesuaikan masing-masing kecepatan dari alat kardiotokograf yang di apa namanya masing-masing ruangan ya atau masing-masing rumah sakit ya beda. Ini yang lebih ngeri lagi nih gambaran sinusoidal. Sekali kita ngelihat gambar ini kita nggak akan lupa kalau ini merupakan gambaran KTG yang sangat bahaya, langsung masuk ke kategori 3 ya. Ini tanda awal dari kematian janin ya. Kita lihat sama-sama dan jangan dilupain gambaran ini. Lihat gambaran apa namanya gelombang sinus tuh ya. Yang di atas ya, bukan yang di bawah tuh kontraksi, yang di atas tuh gambaran apa namanya seperti gelombang. Ini tanda apa namanya awal kematian janin. Mungkin kalau bayinya sudah cukup bulannya sudah viable mungkin indikasi untuk dilakukan true emergency seksio cesarean. Baik. Nah, ini dia. Kalau non stress test tadi kalau kita lakukan dia saat belum ada kontraksi. Beda ya kalau KTG udah ada kontraksi. Jadi kita menilai apa namanya efek kontraksi itu terhadap detak jantung janin. Kalau non-stress test, dia nggak ada stres, nggak ada kontraksi. Jadi kita tidak bisa menilai efek kontraksi terhadap detak jantung janin, tapi kita bisa melihat efek gerakan janin terhadap detak jantung janin. Jadi kalau non-stress test tidak ada kontraksi, tidak di dalam persalinan, kita ngelihat perubahan detak jantung janin terhadap gerakan janin. Jadi harusnya orang normal kalau geraknya dia lebih cepat, lebih aktif, detak jantungnya harusnya meningkat. Itu yang namanya reaktif ya. Kalau nggak reaktif tuh dia gerak tapi detak jantungnya sama aja flat gitu. Dia valid dikerjakan pada umur 34 minggu ke atas. Indikasinya ini biasa di poliklinik kita lakukan non-stress test, seringnya request periksa KTG gitu, padahal belum ada kontraksi ya, harusnya kita ngomongnya non-stress test, tapi seperti yang sudah lazim kita sebutnya KTG, semua kita sebut KTG. Indikasinya ya kehamilan yang beresiko tinggi lewat waktu, UGR, hipertensi pada kehamilan, ada masalah pada janin, ada masalah perbedaan resus ibu dan resus janin, atau penyakit-penyakit autoimun atau metabolik pada ibu. Sebenarnya aman NST ini boleh dilakukan sama siapa aja pasien yang kita ragu-ragu untuk kondisi kesejahteraan janinnya. Ya, ini ya tadi Dokter C. Bravado. Saya ulangin lagi ya, saya ulang-ulangin terus biar kita sama-sama ingat. Dokter define risk, risikonya apa aja nih? Pasien ini kenapa kita lakukan KTG? Lalu C, kontraksinya bagaimana? Dalam 10 menit, nanti kita lihat masing-masing ya, di kertas kita tuh kecepatannya berapa menit, kalau perlu kita ukur masing-masing biar kita tahu satu kotak di tempat kita ini berapa waktunya kira-kira. Dalam 10 menit kira-kira berapa kali kontraksinya. Terus berapa amplitudenya ya. Terus 60 sampai 80 masih masuk normal. Baseline rate-nya berapa, kita tarik garis kira-kira yang paling sering itu berapa kali per menit. Terus V, variabilitas itu kira-kira normalnya kalau kita gampang-gampangan itu keriting, dia harusnya keriting dan bukan sinusoidal yang kayak tadi, dia keritingnya tuh keriting banget. Jadi normal tuh variabilitasnya antara 6 sampai 25. Kalau dia flat gitu detak jantungnya, wah ini bukan bagus ya, justru itu bahaya ya. Variabilitasnya minimal. Atau selisihnya terlalu sedikit, kurang dari 6. Misalnya jadi 120, 123, 122, 120, 100. Itu hati-hati karena variabilitasnya terlalu sedikit ya. Dokter C. Brava. Bagi akselerasi tadi ya, akselerasi kita nilai dia kalau NST itu akselerasi berdasarkan gerak janin, kalau yang KTG itu akselerasi apakah ada berdasarkan kontraksi, itu yang reaktif dia.
Deselerasi tadi ada 3, deselerasi dini, deselerasi lambat, dan deselerasi variabel. Deselerasi dini kalau kontraksi sama detak jantungnya turun tuh benar-benar sama berhadapan gitu. Itu menunjukkan adanya kompresi kepala janin tidak berbahaya. Terus kalau deselerasi lambat itu dia setelah selesai kontraksi baru mulai terjadi penurunan detak jantung janin. Itu menunjukkan adanya asidosis, insufisiensi uteroplasenta, harus membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut dan mungkin resusitasi. Dan yang terakhir deselerasi variabel, itu tidak terkait dengan kontraksi. Itu menunjukkan adanya kompresi tali pusat. Ini berbahaya jika tidak ditangani bisa fatal untuk janin. Dan tadi yang ada pattern yang bahaya lagi sinusoidal yang tadi kita sekali lihat mungkin tidak akan terlupakan. Cie. Ya, overall impression-nya ini kita langsung masuk yang gampang-gampang aja. Nah, ini ada kategori 1. Kategori 1 ini yang benar-benar normal. Dari heart rate-nya 110 sampai 160 dalam range yang itu. Atau kalau silakan kita pakai patokan 120 sampai 160. Lalu dia ada variabilitasnya, dia keriting ya. 6 sampai 25 beat per menit itu normal. Nggak boleh ada deselerasi yang lambat, tidak boleh ada deselerasi variabel, tidak boleh ada deselerasi yang menetap lebih dari 2 menit ya. Kalau deselerasi dini boleh ada, boleh enggak, silakan aja, tidak mempengaruhi kategori rusaknya kategori 1 ya. Aselerasi juga boleh ada, boleh enggak, silakan aja. Pokoknya kategori 1 dia baseline-nya harus normal. Dia harus variasi detak jantungnya itu dan nggak boleh ada deselerasi lambat, deselerasi variabel, dan nggak boleh deselerasi yang terus-terusan lebih dari 2 menit. Nah, itu yang satu, yang senormal-normalnya mungkin kita bisa memutuskan dengan cepat. Kalau kategori 2, gampangannya dia bukan kategori 1, juga bukan kategori 3, di tengah-tengah. Nanti kita hafalin yang kategori 1 sama kategori 3 aja ya. Kategori 3 ini dia nih. Kalau kita ngelihat ada pattern sinusoidal yang kayak tadi udah langsung masuk kategori 3. Kalau nggak ada, kita lihat kategori 3 ini dia harus variabilitasnya minimal atau absen, flat gitu, atau dia keritingnya terlalu sedikit, kurang dari 6. Nah, variabilitas yang absen tapi ditambah ada deselerasi yang lambat, atau variabilitasnya nggak ada ditambah dengan deselerasi variabel yang berulang, atau tidak ada variabilitas ditambah dengan bradikardi. Ini langsung masuk ke kategori 3 nih. Kalau detak jantungnya misalnya di atas 160 tapi nggak ada deselerasinya, kita masukin ke kategori 2. Bisa dimengerti ya? Jadi kategori 1 yang normal banget, kategori 3 yang benar-benar nggak normal, kategori 2 diantaranya. Yang 3 itu harus ada absen variabilitasnya ditambah salah satu, mau deselerasi lambat, mau deselerasi variabel, mau bradikardi, itu dia harus ada variabilitas yang hilang atau minimal. Atau nggak ada variabilitasnya, nggak ngerti, tapi ada pattern yang sinusoid tadi udah masuk ke kategori 3. Kalau ada ini, langsung kita lakukan resusitasi intrauterin sambil persiapan untuk terminasi kehamilan jika kehamilannya viabel. Di Karyadi ini mungkin 28 minggu, 30 minggu udah kita bisa viabel ya kalau kemampuan perinatologinya. Tapi kalau di bawah 28 minggu ya tidak viabel. Edukasi untuk ibu untuk kemungkinan intrauterine fatal death. Tergantung nanti kesepakatannya mau diperjuangkan atau lost case ya. Harusnya tidak ada lost case ya harusnya. Ini di slide lagi, ini juga resusitasi intrauterin, ini ada pneumoniknya. Semuanya ada pneumoniknya. Bisa ya? Boleh tolong di slide dari sana. Jadi kalau resusitasi intrauterin itu nyanyiannya ada nyanyiannya nih. Bentar ya, ini hang. Jadi kalau misalnya pasien ini masih pakai oksitosin, maka di stop oksitosinnya. Sintosinon yang di luar negeri ya. Lalu posisinya dia harus miring ke kiri untuk memperlancar aliran di vena cava inferior, aliran balik menuju jantung. Juga membebaskan vena aorta ya.
Jadi posisi ibu miring ke kiri untuk memungkinkan oksigenasi yang maksimal untuk aliran di uteroplasenternya. Kalau ada hal-hal yang membuat stres seperti oksitosin itu harus di stop. Jadi mnemoniknya spoiled ya. Atau kalau kita pakai oksitosin, opoiled berarti. Oksitosin dihentikan, posisi miring kiri, kasih oksigen. Oksigen boleh yang lihat detak jantungnya bagaimana. Boleh mungkin mulai dari yang 3 liter per menit atau lebih ya. Nanti lihat situasi. Lalu tidak berbahaya untuk melakukan grojok cairan. Biasanya kita kasih RL atau NaCl 1 liter ya. Jika tidak ada kontraindikasi, misalnya tidak ada penyakit jantung atau apa yang harus membatasi cairan, maka kita resusitasi dengan cairan. Lalu berikan vasopresor intravena, boleh dikasih, boleh enggak. Lalu kita berikan tokolisis untuk menghilangkan tadi si efek dari oksitosin. Biasanya kita pakainya di tempat kita nifedipin yang ada ya. Nah, jadi kita lakukan resusitasi intrauterin sambil menunggu tindakan definitifnya terlaksana. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin penyampaiannya ini belum tuntas untuk membuka peluang tanya jawab. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dokter. Wah, luar biasa. Saya sambil ngempot-ngempot ini ya belajar. Tapi mestinya ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan khawatir. Ini kita rekam dan nanti akan kita upload di YouTube-nya IBRS Karyadi sehingga teman-teman nanti bisa belajar lagi. Mungkin dengan kecepatan kalau saya 0,5 ya supaya memahami gambarnya, memahami penjelasan satu demi satu. Tapi ini membuka pencerahan untuk kita semua. Dan kita akan lanjut ke materi yang kedua. Kali ini tentang teknis bagaimana memasang alat KTG ini. Karena mungkin belum semua tempat ada alat KTG, sehingga kita juga perlu disegarkan lagi, diinformasikan lagi bagaimana cara memasang alat KTG ini ya. Oke, kali ini senior saya, Ibu Daniati Kusumaning Tias. Saya akan bacakan CV-nya. Oke. Ya, Bu Daniati ini sudah cukup lama berada di Karyadi ya, dimulai dari tahun 2004, kemudian ditempatkan di lini terdepan rumah sakit kita, di IGD selama kurang lebih 18 tahun sepertinya. Masya Allah. Jadi ya itu luar biasa ya, sudah khatam tentang ilmu kegawat daruratan dan kemudian di tahun 2023, koreksi kalau saya salah ya, mulai menjadi kepala ruang di ruang kebidanan obstetri di instalasi ibu dan anak. Nah, jadi sudah sebagai gambaran ini sudah biasa melihat pasien gawat darurat, sudah biasa memasang KTG, mungkin sambil merem bisa ya Bu Dani ya. Nah, beliau saat ini akan membagikan ilmunya kepada kita semua bagaimana teknis pemasangan alat KTG ini. Silakan Bu Dani, waktu selanjutnya menjadi miliknya Bu Dani, silakan. Ya, terima kasih Bu Rena. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, rekan-rekan semua, sahabat Karyadi, izinkan saya pagi ini sharing informasi terkait teknik pemasangan KTG. Sebenarnya KTG itu bukanlah hal yang baru ya, terutama bagi bidan yang bekerja di rumah sakit. Itu di UGD ataupun di kamar bersalin ya, itu suatu hal yang sering kita lakukan sehari-hari. Nah, pagi hari ini saya mengajak sahabat sehat semua untuk refreshing kembali terkait dengan bagaimana sih teknik pemasangan KTG yang benar. Baik, mohon materinya. Pointernya kayaknya bermasalah ini. Oke.
Ya, topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya. Yang pertama pengertian KTG tadi sudah disampaikan, sudah begitu gamblang ya disampaikan oleh dokter kita yang cantik dan baik hati, Dokter Alini Hafiz. Kemudian tujuan pemeriksaan KTG, indikasi, bagian-bagian dari alat pemeriksaan KTG, persiapannya itu bagaimana, teknik pemasangan KTG dan perawatan KTG. Slide. Baik, sedikit mengulang nggih rekan-rekan semua. Untuk pengertian dari kardiotokografi, rekaman elektronik berkelanjutan mengenai detak jantung janin yang diperoleh melalui transduser ultrasonografi yang ditempatkan di perut ibu. Sedangkan untuk transduser yang kedua itu ditempatkan pada perut ibu di atas fundus uteri untuk mencatat secara bersamaan adanya aktivitas uterus. Nah, denyut jantung janin dan aktivitas uterus ditelusuri secara bersamaan pada selembar kertas. Komponen denyut jantung janin yang dapat dinilai tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Alini, yaitu denyut dasar, kemudian variabilitas dasar, percepatan dan deselerasi, hubungan antara detak jantung janin dan waktu kontraksi uterus juga dinilai. Slide. Mundur dulu, Mbak. Ya, baik. Untuk kardiotokografi ini adalah perpaduan antara kardiografi dan tokografi. Untuk kardiografi itu grafik dari pemeriksaan ultrasound untuk mengukur denyut jantung janin. Sedangkan tokografi grafik dari pemeriksaan tonometer untuk mengukur kontraksi otot rahim dan gerakan janin. Nah, kardiotokografi ini adalah alat elektronik yang digunakan untuk memantau kesejahteraan janin melalui penilaian pola denyut jantung janin dalam hubungannya dengan kontraksi rahim dan gerakan janin. Tujuannya apa? Untuk deteksi dini sehingga mencegah terjadinya morbiditas dan mortalitas bayi baru lahir. Slide. Indikasi tadi sudah cukup banyak dijelaskan oleh Dr. Alini ya, untuk di kehamilan ya, adanya penyakit penyerta dalam kehamilan seperti hipertensi, diabetes, anemia, kelainan jantung, ginjal, penyakit sistemik, kehamilan lebih dari 41 minggu dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang di persalinan yaitu infartu, akan dilakukan induksi persalinan, akan dilakukan akselerasi persalinan, gerakan janin berkurang. Slide. Nah, berikut ini adalah daftar ya, daftar fitur yang standar harusnya ada dalam sebuah alat KTG. Yang pertama yaitu tombol on off, kemudian yang kedua yaitu adalah fitur yang berkaitan dengan monitoring atau pemantauan denyut jantung janin. Kemudian fitur yang berkaitan dengan monitoring atau pemantauan dari kontraksi uterus, tombol untuk recorder ya, merekam, kemudian tombol untuk anotasi for writing and marking, kemudian fasilitas layar LCD, memori, home atau distance monitoring, fitur terkait dengan tracing kertas KTG, pengaturan alarm dan portabilitas mesin KTG. Slide. Nah, di gambar tampak nggih teman-teman semua, rekan-rekan semua, untuk layar pemantauan LCD, kemudian transducer ultrasound, transducer tokometer. Yang membedakan itu adalah pangkalnya dari kabel. Untuk pangkalnya dari kabel yang transducer ultrasound itu warnanya biru. Memang di situ kita sediakan dua, dari pabriknya disediakan dua. Untuk mengantisipasi apabila ada kehamilan ganda ya. Kemudian untuk yang tokometer itu pangkalnya itu yang berwarna kuning. Kemudian selanjutnya adalah ikat pinggang elastis. Ikat pinggang elastis ini yang nantinya itu akan diikatkan ya di transducer tersebut sehingga transducer tersebut itu berada pada tempatnya. Dan penanda gerakan janin. Untuk penanda gerakan janin biasanya kita minta pasien atau klien kita untuk menekan tombol tersebut apabila pasien tersebut itu merasakan gerakan janin. Slide. Nah, di gambar tampak layar LCD, untuk yang di atas itu adalah DJJ
denyut jantung janin 1, kemudian denyut jantung janin 2, dan yang yang kolom yang baris yang terakhir ya, itu adalah tekanan uterus. Slide, Mbak. Nah, kemudian di situ juga ada start atau stop rekaman ya. Jadi memang ada berbagai macam alat pemeriksaan KTG untuk tampilannya ya. Ada yang ke samping dan ada yang ke bawah. Slide. Baik, rekan-rekan semua, sebelum kita itu melakukan pemeriksaan KTG, tentunya kita sebagai petugas perlu mempersiapkan alat tersebut. Apa saja sih alat-alat yang perlu kita persiapkan? Yang pertama yaitu pastikan mesin KTG itu berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua, kita pastikan kertas KTG itu telah terpasang. Tidak menutup kemungkinan, rekan-rekan semua, bahwasanya kertas KTG habis. Sehingga saat kita itu belum mengecek, sehingga kita perlu yang namanya mengecek sebelum melakukan pemeriksaan KTG. Kemudian yang ketiga yaitu hand rub ya, tujuannya untuk cuci tangan ya, pencegahan infeksi. Kemudian jelly. Adapun jelly ini tujuannya itu untuk membantu alat CTG menangkap sinyal yang lebih kuat untuk memeriksa denyut jantung janin dan kontraksi rahim. Kemudian selanjutnya adalah tisu. Di sini saya sarankan untuk tisu itu kita sediakan tisu yang khusus untuk membersihkan alat KTG. Tisu khusus ini tisu basah yang non alkohol dan tisu untuk membersihkan jeli di kulit perut ibu. Kemudian selanjutnya adalah sabuk ya, ikat pinggang elastis, dan yang terakhir adalah dokumentasi di komputer ya untuk mendokumentasikan kegiatan kita di rekam medis elektronik. Slide, Mbak. Baik, selanjutnya adalah teknik pemeriksaan KTG ya. Yang pertama itu petugas mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Jadi pemeriksaan KTG itu kalau di tempat kami ya, bukan hanya dilakukan oleh bidan, tapi juga PPDS, koas pun juga melakukan pemeriksaan KTG. Nah, petugas mengucapkan salam dan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan KTG. Kemudian tentunya kita memberitahu ya tujuan dari pemeriksaan tersebut, kemudian cara pemeriksaannya, kemungkinan hasil yang akan didapat. Kemudian kita sarankan untuk mengosongkan kandung kemih. Kenapa? Karena ternyata kandung kemih yang penuh itu dapat mempengaruhi kontraksi uterus. Selanjutnya kita melakukan cuci tangan ya. Jika tidak cuci tangan, kita melakukan cuci tangan dengan hand rub ya. Ya, jadi cuci tangan bisa menggunakan hand wash ataupun hand rub sebelum tindakan. Kemudian pasien diminta untuk berbaring terlentang, selimut dipasang, dan kita memastikan ya privasi telah terjaga sehingga kita tutup itu tirai ya. Selanjutnya kita sambungkan alat KTG ke sumber listrik, kita periksa kertasnya printer tersebut apakah masih cukup dan apakah masih terpasang dengan baik. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan Leopold, tujuannya apa? Untuk mengetahui letak presentasi janin dan untuk mengetahui punktum maksimum denyut jantung janin. Punktum maksimum itu adalah bagian yang paling jelas terdengar denyut jantung janin. Slide, Mbak. Kemudian kita hidupkan KTG dengan menekan tombol on off. Kita pasang transducer toko ya di fulus uteri tanpa diberi jeli, lalu diikat dengan ikat pinggang elastis. Nah, untuk transducer kardio ya yang telah diberi jeli itu dipasang di punktum maksimum denyut jantung janin lalu diikat dengan sabuk elastis. Kemudian tombol gerakan bayi diberikan kepada pasien. Bila ada gerakan bayi, pasien kita minta untuk menekan tombol tersebut. Lakukan perekaman denyut jantung janin dengan menekan tombol record minimal selama 10 menit. Setelah itu kita matikan alat KTG, kita bersihkan perut pasien dan kardiometer ya dari jeli yang tersisa, lalu kita rapikan kembali. Nah, selanjutnya adalah kita berikan hasil rekaman KTG kepada DPJP atau asisten DPJP, tempel hasilnya tersebut pada rekam medis pasien. Slide.
Nah, ini tadi sudah cukup dijelaskan dengan gamblang oleh Dr. Alini ya terkait dengan hasil pemeriksaan KTG. Untuk hasil pemeriksaan KTG itu adalah berupa grafik yang menggambarkan denyut jantung janin dasar ya, basal fetal heart rate meliputi frekuensi dasar, variabilitas, reaktivitas, akselerasi, deselerasi, gerakan janin dan kontraksi uterus. Slide. Nah, rekan-rekan semua ya. Selanjutnya yaitu terkait dengan pemeliharaan nggih. Pemeliharaan ini itu sangat penting ya. Kegiatan ini untuk menjaga kondisi alat kesehatan agar memenuhi persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan dan layak pakai. Jadi meskipun perangkat ini kuat dan dirancang untuk memenuhi persyaratan penggunaan klinis, perangkat ini memang mengandung komponen halus dan harus dilakukan dengan hati-hati, seperti probe ultrasonik yang tidak boleh jatuh atau terbentur. Probe-nya rapuh dan harus ditangani dengan sangat hati-hati. Gel harus selalu dibersihkan setelah digunakan ya. Karena apa? Karena hal itu dapat memperpanjang masa pakai perangkat. Sebelum digunakan, periksa apakah ada kerusakan yang dapat mempengaruhi keamanan pasien atau kinerja perangkat. Jika terdapat kerusakan, itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, mitigasi resiko masalah yang mungkin timbul ya, apabila tidak ada tampilan saat perangkat dihidupkan, itu kemungkinan penyebabnya adalah tidak ada daya utama atau koneksi yang buruk. Nah, kita periksa adaptor dan kabel listrik ya, atau kita ganti sekring. Kemudian apabila kita temukan nilai fetal heart rate-nya tidak normal. Nah, kemungkinan penyebabnya itu adalah probe ya dengan unit utama tidak terhubung dengan baik. Probe tidak ditempatkan pada posisi yang baik, tanpa gel atau sedikit gel. Penyebab yang lain bisa karena aktivitas janin atau ibu atau probe-nya rusak. Nah, langkah kita apa? Langkah kita yaitu hubungkan kembali probe ultrasonik tersebut, sesuaikan kembali posisi probe ultrasonik, tambahkan gel. Ketika ada sinyal fetal heart rate, sesuaikan kembali probe ultrasound, dan apabila probe-nya rusak, mau tidak mau ya, kita berkoordinasi ke IPSRS ya untuk melakukan perbaikan ataupun mungkin perlu diganti probe-nya. Kemudian apabila kita menemukan adanya gejala nilai tokonya itu tidak normal, kemungkinan penyebabnya itu adalah probe dengan unit utama itu tidak terhubung dengan baik, nggih. Kemudian probe-nya tidak ditempatkan pada posisi yang baik, tidak ada riset untuk uterine contraction, tidak ada kontraksi, probe-nya rusak. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi untuk memperbaikinya kita hubungkan kembali probe ultrasonik, sesuaikan kembali probe ultrasonik, setel ulang nilai uterine contraction, menunggu kontraksi, dan kita apabila probe-nya rusak, kita melakukan koordinasi dengan IPSRS untuk perbaikan. Dan jika diperlukan yaitu kita mengusulkan untuk penggantian probe. Kemudian apabila kita temukan adanya tidak ada suara dari speaker, mungkin penyebabnya karena volumenya terlalu rendah. Oleh karena itu, langkah perbaikannya adalah sesuaikan volume. Nah, selanjutnya apabila kertas bergerak tapi tidak mencetak, kemungkinan penyebabnya adalah kertasnya dipasang terbalik. Nah, kita periksa ya, apakah sisi kertas thermal itu menghadap ke atas dan kita masukkan kembali. Kemudian gejala selanjutnya, kertas dimuat tetapi tidak ada tindakan setelah menekan tombol terprint. Atau Anda mendengar printer bekerja tetapi tidak mencetak. Kemungkinan penyebabnya itu pintu printer tidak tertutup sepenuhnya, kapasitas baterainya rendah atau DC bekerja. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah tutup pintu pencetak, ya, tutup pintu printer, hubungkan catu daya AC. Kemudian catu daya nggih. Pencetakannya tidak jelas atau tidak lengkap. Kemungkinan penyebab kertas tidak memenuhi syarat atau kepala printer kotor. Sehingga langkah perbaikan kita adalah mengubah kertas, bersihkan kepala cetak.
Kemudian kertas melayang, posisi bentuk gelombang, cetaknya tidak benar. Nah, ini kemungkinan penyebabnya kertas tidak dimuat dengan benar. Nah, langkah perbaikannya adalah muat kertas lagi dan pastikan kertas ditempel dengan benar. Slide. Nah, teman-teman semua ya, alat medis di ruangan, terutama di Rumah Sakit Karyadi, itu kan memang harus kita jaga ya, agar memenuhi persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan layak pakai ya. Untuk menjamin peralatan medis dapat digunakan dan layak pakai, maka rumah sakit itu perlu melakukan, yang pertama melakukan inventarisasi peralatan medis. Hal ini dibuktikan dengan adanya label inventory. Label inventory itu warnanya oranye ya, itu ada di setiap alat medis. Kemudian melakukan pemeriksaan peralatan medis secara teratur, label maintenance ya, label maintenance itu warnanya kuning ya, dan itu di IPSRS ada jadwal maintenance setiap alat medis yang ada di ruangan. Kemudian melakukan uji fungsi dan melakukan kalibrasi ya. Label kalibrasi itu kalau untuk alat seperti USG itu kita menggunakan pihak ketiga ya, seperti itu. Tapi kalau untuk yang alat KTG ini kalibrasinya oleh IPSRS. Nah, kegiatan ini ya, itu dilakukan oleh staf yang kompeten. Jadi berdasarkan Permenkes RI nomor 54 tahun 2015, pengujian atau kalibrasi alat kesehatan itu dilakukan secara berkala, paling sedikit itu 1 kali dalam 1 tahun. Slide. Nah, ini di ruangan kami, di ruangan obstetri ya, setiap bulannya kami membuat laporan terkait dengan inventaris alat medis, sehingga jelas ya, di situ ada ED maintenance, kita bisa, kalau misalkan ED, kita segera melakukan koordinasi ya dengan IPS agar dilakukan maintenance, kemudian ED kalibrasi, tahun perolehan, dan keterangan apabila seperti contohnya yang nama alat KTG 2 itu ya, Mediana, mereknya Mediana, nomor inventarisnya G020005, tahun perolehannya 2019, ED maintenance-nya itu berwarna merah. Itu kita berikan warna merah itu sebagai tanda kalau sudah ED ya, Februari 2024. Nah, lalu kita berikan keterangan, kenapa nih kok ED ya, ternyata alat tersebut KTG 2 ini rusak dan sedang dilakukan perbaikan di IPSRS. Slide. Nah, selain tadi laporan bulanan terkait dengan inventaris alat, kita juga melaporkan terkait dengan utilisasi alat. Utilisasi alat, semua alat medis yang ada di ruangan obstetri itu kita laporkan ya, dan kita laporkan setiap hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 karena ini bulan Mei yang kemarin ya, itu di situ yang berwarna coklat ya, atau coklat-coklat pink seperti itu kan dikosongi. Kenapa? Karena ternyata rusak PSRS atau tokonya rusak di PSRS begitu. Slide. Ternyata itu adalah slide yang terakhir sebelum saya menutup materi pada pagi hari ini, ya izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Bidan Karyadi penuh kasih. Cakep. Parasnya ayu, bak bunga sedap malam. Cukup sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut teknik pemasangan KTG. Mari kita simak bersama. Perangkat alat CTG ini nanti ada tali yang lentur yang akan digunakan untuk mengikat sensor untuk kontraksi dan sensor untuk detak jantung janin. Dipasangnya itu nanti ke arah belakang perut bunda. Seperti ini tampilannya bunda-bunda ya. Intinya harus pas antara punktu maksimumnya, antara fundusnya.
Yang pasti harus memberikan kenyamanan untuk si pasien, jangan terlalu kencang juga dan jangan terlalu kendor juga. Untuk teman sejawat yang baru pasang CTG, hati-hati ya, jangan sampai salah pasang karena beda antara untuk kontraksi dan untuk detak jantung janin. Kalau untuk kontraksi biasanya lempengannya itu ada lingkaran di tengahnya. Kalau misalnya untuk yang detak jantung janin biasanya polos. Jangan lupa sebelum pasang pakai jelly dulu ya. Di seperangkat alat CTG juga ada satu alat yang digunakan untuk mendeteksi gerakan janin. Jadi bunda kalau si babynya gerak dalam kandungan, segera menekan alat tersebut biar nanti bisa tergambar di kurva. Kabel kuning itu digunakan untuk lempengan kontraksi, sedangkan untuk kabel biru digunakan untuk denyut jantung janin. Jadi ini dua disediakan karena takutnya ada ibu dengan kehamilan ganda. Dan itu adalah tombol on off-nya. Bunda-bunda gimana? Paham kan? Nah, nanti akan di-print hasil dari CTG-nya. Tombol-tombol ini banyak fungsinya. Ada untuk nge-print, ada untuk menaikkan volume, menurunkan volume, dan masih banyak lagi. Bunda bisa lihat di panduan alatnya ya. Nah, ini nih tampilan monitornya seperti ini. Jadi di atas itu adalah denyut jantung janinnya, di bawahnya itu ada gerakan janinnya, dan di bawahnya lagi yang garis biru itu, kurva itu adalah mulusnya atau kontraksinya. Gimana bunda, sedikit terbayangkan kan? Nah ini tampilan untuk gelnya. Biasanya gel ini digunakan untuk CTG. Gelnya itu dipasangkan di lempengan kontraksi dan di lempengan denyut jantung janin. Berikut Oke, sudah semakin tercerahkan ya dengan video yang di akhir tadi bagaimana pemasangan KTG. Apa itu KTG dan juga dari Dr. Ali ini memberikan bagaimana interpretasi atau cara membacanya. Kita baca grafik-grafik sandi rumput ini apa artinya ya, semua ternyata ada artinya. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita akan diskusikan bersama-sama dan mendengarkan jawaban dari pemateri kita tentang pertanyaan dari netizen. Ya, ini ya. Izin bertanya, Dr. Ali nih dari Ibu Rizky Hergiani. Tadi dikatakan untuk kehamilan usia di bawah 28 minggu belum bisa dilakukan KTG karena sistem syaraf simpatis janin belum matur. Untuk kasus PPI atau partus prematurus iminen, ditemukan pola kategori 3. Apakah itu dikatakan sebagai kategori 3 seperti kehamilan di atas 34 minggu? Dan yang kedua, ini juga common question ya. Penggunaan KTG itu aman untuk bumil dan janin atau tidak, Dok, jika digunakan terus-menerus? Ada efek sampingnya atau tidak? Begitu. Terima kasih. Monggo Dr. Ali nih. Terima kasih Mbak 4 ya yang pertamanya. Yang kedua tadi pertanyaan dari siapa? Mbak Sari. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, apakah usia kehamilan di bawah 28 minggu kategorinya kategori 3 kita bisa bilang valid? Tidak bisa dibilang valid. Jadi untuk menilai kesejahteraan janin dengan dengan usia kehamilan yang masih muda itu dinilai selain dengan KTG. Kita bisa menggunakan Manning score kalau kita pakai ultrasonografi. Nanti mungkin kita menilai gerak janin, gerak nafas, air ketuban dan yang lainnya. Jadi kesejahteraan janin pada usia kehamilan di bawah 28 minggu tidak valid jika kita menggunakan alat kardiotokografi. Terus jadi Manning score itu totalnya ada 10. Misal kita anggap ini KTG-nya valid, nilainya 0 ya misalnya kategori 3. Tapi ada kategori-kategori yang lain tadi gerak nafas, gerak janin, air ketuban. Kalau misalnya nilainya di atas 6 itu masih aman gitu. Jadi cuman KTG-nya aja yang masalah, tapi 4 kategori yang lain itu masih aman, kita masih bisa bilang janinnya masih sejahtera. Jadi sebenarnya tapi kalau KTG di bawah 28 itu seharusnya tidak digunakan. Izin apakah KTG aman? Kita sering ya KTG menetap gitu ya. Ini KTG ini aman karena dia alatnya namanya yang itu tokometer dan kalau yang untuk detak jantung janin dia pakai transducer ultrasound ya. Jadi gelombang yang dipakai gelombang suara dia relatif aman untuk kehamilan, tidak bersifat teratogenik apalagi kita pakai di usia kehamilan yang sudah tua ya. Ibu Melia Wijayanti yang pakai helm tadi ya.
Mohon izin bertanya untuk Bu Dani ini. Oke, yang terakhir variabilitas di bawah 6 dan di atas 25 indikasi apa ya dok ya? Indikasi ada masalah nih asidosis ya, seringnya asidosis metabolik pada janin ya. Sehingga mengganggu apa namanya variabilitasnya. Cuman dilihat lagi, kalau variabilitasnya di bawah 6 atau absen variabilitas bisa juga tadi bayinya dia masih tidur ya. Bisa juga asidosis pada janin, bisa juga karena takikardi jadi variabilitasnya rendah. Jadi perlu dievaluasi lagi apakah variabilitas yang merupakan salah satu komponen penilaian ini apa namanya yang rendah ini masuk di kategori berapa. Tadi kalau kategori 3 dia absen variabilitas harus disertai dengan tambahan, misalnya deselerasi lambatnya ada atau absen variabilitas disertai dengan deselerasi variabel atau deselerasinya minimal juga disertai dengan bradikardi di bawah 110. Nah, itu udah kategori 3, itu butuh tindakan. Baik, terima kasih Ibu Wahyu. Untuk Ibu Dani. Baik dokter, yang untuk efek samping tadi sudah dijawab belum ya? Saya kok penggunaan KTG aman untuk ibu hamil ya dok? Ya aman. Aman ya, tidak ada efek samping ya. Baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk Ibu Dani. Dari Bu Asia, ini juga Bu Bidan di garda terdepan kita ya di UGD. Bu Dani bertanya, secara teknis pemasangan alat KTG itu ada bagian UC dan UP atau artinya bagian kontraksi dan juga DJJ. Apakah berpengaruh jika hanya yang dipasang salah satu bagian saja? Jadi misalnya kita hanya ingin dengar DJJ-nya saja atau mungkin pengen tahu kontraksinya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Bu Meilia yang tadi pakai helm, betul ya? Kita ingat satu itu ya. Untuk bayi triplet, apakah juga bisa dilakukan pemasangan KTG? Karena berkaitan probe KTG tadi kan hanya untuk janin 1 dan 2, demikian. Terima kasih. Silakan Bu Dani. Ya, terima kasih. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Meilia ya. Terkait dengan bayi triplet, memang dari pabriknya ya, itu kan hanya ada dua kabel ya, kabel untuk yang transducer ultrasound gitu. Sehingga apabila bayinya triplet ya, janinnya 3, kita lakukan bergantian. Tidak sekaligus untuk janin 1, 2, dan 3, tapi bergantian janin 1 dan 2 atau mungkin nanti yang satunya lagi janin yang ketiga. Dan tentunya untuk apa namanya menentukan punktum maksimum tersebut mungkin kita butuh yang namanya alat USG ya, seperti itu untuk menentukan bukan hanya dengan Leopold. Kalau tadi kan saya jelaskan saya sampaikan di apa namanya slide bahwasanya sebelum kita itu melakukan KTG, kita melakukan pemeriksaan Leopold. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui letak dan presentasi janin, serta untuk mengetahui punktum maksimum. Tetapi kalau untuk janin yang triplet ini, kita kalau menggunakan apa namanya Leopold itu ini ya apa namanya kurang efektif ya seperti itu nggih, sehingga kita perlu bantuan yang namanya alat USG untuk menentukan punktum maksimum seperti itu. Jadi bergantian Mbak Melia. Baik, untuk yang Mbak Aziah tadi ya, apakah jika hanya bagian DJJ saja mempengaruhi interpretasi KTG? Jadi KTG itu adalah alat ya yang mana digunakan untuk mengetahui hubungan ya, mengetahui atau menilai hubungan antara denyut jantung janin dengan kontraksi uterus dan gerakan janin. Nah, kalau kita itu hanya memasang DJJ saja, berarti nanti yang grafik yang akan keluar ya, itu hanya grafik DJJ saja. Sehingga kita tidak bisa menilai yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Alini terkait dengan apa namanya variabilitas, kemudian terkait dengan ini ya apa namanya rata-rata fetal heart rate seperti itu ya dan lain sebagainya nggih. Jadi memang harus dipakai dua-duanya, yaitu yang untuk transducer ultrasound itu kita pasang di punktum maksimum DJJ, sedangkan yang transducer yang toko kita pasang di fundus uteri. Dan pastinya kita minta ya pasien kita itu untuk menekan tombol
apabila ada gerakan janin. Jadi itu ketiga hal tersebut itu akan kita nilai dari DCC, kemudian dari kontraksi uterus dan dari gerakan janin. Tadi sudah cukup gamblang dijelaskan oleh Dokter Alini. Ternyata dengan adanya kontraksi uterus itu berpengaruh ya terhadap DCC-nya bayi, dan ada penilaiannya tadi ya, ada variabilitas, ada deselerasi, kemudian dan lain sebagainya tadi ya, seperti itu ini Dokter. Ya. Mungkin dari Dokter Alini ada tambahan Dokter? Sama kurang lebih, tapi kan kita tuh sangat pintar memanfaatkan alat. Kadang-kadang kalau fetal Doppler kita baterainya habis, boleh kita pakai prop KTG untuk menilai detak jantung janin. Tapi kalau hakikatnya dari penilaian kardiotokografi ini aslinya kan benar kata doi yang disampaikan oleh Bu Dani tadi, bahwa akan menilai hubungan detak jantung janin terkait dengan kontraksi dan gerakan janin. Jadi kalau kita hanya meletakkan probe untuk kardio saja, ya yang kita dapatkan hanya tren detak jantung saja. Kita tidak tahu hubungannya dengan kontraksi, apakah dia bereaksi yang baik, reaktif, atau dia tidak reaktif. Kita juga tidak bisa menyimpulkan ini masuknya kategori mana nih untuk overall impression-nya, karena kita cuma menilai detak jantung janin saja. Tidak ada bedanya dengan menggunakan fetal Doppler. Boleh kita pakai kalau pas alat fetal Doppler kita kehabisan baterai. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Memang tak ada rotan akar pun jadi ya. Nggak apa-apa, tapi sebetulnya memang KTG ini diharapkan untuk menginterpretasikan dua hal ya dokter ya. Berikutnya ada pertanyaan dokter, ini dari Mbak Mei di Garuda B lantai 6. Hari ini ada banyak kata-kata Mei ya di bulan Juni. Mei di bulan Juni ya. Mbak Mei ini teman perawat di lantai 6. Jadi memang beberapa kali tidak semua pasien kebidanan itu bisa ditempatkan di ruang kebidanan dok. Ada teman-teman perawat yang ikut mengelola. Sehingga pertanyaannya, apa yang harus dilakukan dok ketika hasil grafik KTG turun atau naik? Teman-teman sebagai perawat di ruangan itu langkah awalnya harus bagaimana dulu? Begitu, terima kasih dok. Iya, grafik KTG naik turun ini memang seperti semangat kita ya, kadang naik, kadang turun. Sebenarnya bukan dinilai naik turunnya. Kalau naik turun itu adalah variabilitas, memang variabilitas itu yang kita harapkan memang naik turun. Dia ada variasi antara 6 sampai 25. Tapi pada intinya KTG ini harus diinterpretasikan. Ada beberapa alat yang dia udah elektronik. Jadi dia begitu merekam detak jantung, merekam kontraksi, gerakan, dia langsung bisa menginterpretasikan 2, 2, 2, 2, kita bisa hitung tuh 10. Biasanya di Poliklinik Garuda bisa, di lantai 3 kalau tidak salah juga dia langsung interpretasi. Jadi kalau nilainya 10 itu berarti aman. Nah, naik turunnya ini naik turun yang normal atau naik turun yang tidak normal itu mengikuti untuk tindakan selanjutnya. Yang jelas kalau KTG-nya bermasalah, mungkin step awalnya yang kita bisa lakukan adalah kita lakukan resusitasi intrauterin atau yang tadi opoild ya kalau kita di sini. Hentikan oksitosinnya kalau pasien ini sedang diinduksi atau perbaikan HIS. Lalu posisikan milik ke kiri, oksigenasi. Boleh kita lakukan pemberian grojok atau RL atau NaCl atau kristaloid dos cepat 1 liter. Dan mungkin langkah selanjutnya mestinya kita laporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab. Nanti jikalau masih ada yang perlu kita diskusikan, kita bisa colek satu dengan yang lain ya. Dan terutama mungkin bagaimana kita bisa berlatih untuk memasang KTG dan juga menginterpretasikan hasil KTG yang ada ini. Baik, sahabat sehat dimanapun berada, telah kita lewati ya serangkaian acara. Tadi kita mendengarkan materi dari Dr. Alini tentang cara interpretasi EKG dan juga dari Bu Dani tentang teknik pemasangan dan juga maintenance KTG. Tentu saja ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, nungguin ya. Oke. Saya lupa pantun tadi. Ternyata benar ya, saya masih menunggu pantun. Silakan dokter. Ya, semuanya tadi pantun, saya ketinggalan sendiri nih nggak pantun. Jalan-jalan ke kota Paris. Cakep. Jangan lupa ajak Mas Adan. Cakep. Kalau lihat yang manis-manis, siapa lagi kalau bukan Bu Bidan? Terima kasih. Satu kali dong. Boleh. Naik Gunung Papandayan. Cakep. Berangkatnya bersama teman-teman.
Saya ucapkan selamat Hari Bidan. Semangat selalu, tombak ujung tombak pelayanan. Terima Oke, kasih, terima Dokter. kasih. Dokter Alini. Terima kasih Bu Daniati juga atas paparan materi dan juga diskusi yang hangat di pagi hari ini ya. Hari Jumat hangat penuh dengan manfaat. Iya, cakep sekali ya kata-kata saya hari ini. Oke, hari ini kita bersama-sama telah mengikuti acara webinar dalam rangka Hari Bidan Nasional yang nanti akan jatuh di tanggal 24 Juni dengan tema besar yaitu Bidan Berdaya Indonesia Sejahtera. Terima kasih sekali atas atensi dari sahabat sehat semua dan tadi di awal kita sudah foto, di akhir kita tetap foto. Jadi silakan dibuka kembali layar kameranya. Ya, itulah salah satu kekhususan kita ya sebagai kaum perempuan, yaitu banyak foto. Karena saya yakin dari sekian banyak yang kita ambil ini nanti juga milihnya butuh waktu. Karena itulah kita seorang perempuan dan seorang bidan itu pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita posting. Jadi yuk dibuka lagi. Oke, ini Ibu Bidan Rasida belum kelihatan mukanya. Ibu Anggita, saya absen loh ini. Ibu Indah Mustika, ya. Dibuka satu persatu. Nak, oke. Ini ada beberapa wajah yang saya tahu habis jaga malam luar biasa, masih tetap mendengarkan webinar sambil menuju ke peraduan. Kita mulai di slide yang pertama. Oke. Ya, sudah 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke slide yang kedua. Satu lagi deh. 1, Gede 2, Via. Oke. Satu lagi. 3. Iya, ini anak kicik kesayangan kita ya, ikut foto juga dan mengikuti Zoom ini sampai dengan selesai. Baik, sudah. Oke, terima kasih. Baik. Untuk menutup rangkaian materi kita pada pagi hari ini, sekali lagi saya akan sampaikan satu pantun bahwa pantun lagi ya. Ini pantun yang sama di awal tadi, mungkin banyak yang belum gabung, saya ulangi ya. Makan ketupat pakai kuah, tidak perlu saus tomat. Hari Jumat, Jumat berkah. Mari kita berbagi ilmu, berbagi manfaat. Saya Yahya Rena mengucapkan terima kasih dan minta maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan saya. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk para bidan, utamanya di Rumah Sakit Karyadi, teruslah kobarkan semangatmu dalam melayani kesehatan ibu dan anak. Selamat Hari Bidan Nasional 2024. Jailah bidan. Selamat Hari Bidan. Terima kasih atas dedikasi Anda dalam melayani kesehatan ibu dan bayi. Semoga peran Anda semakin besar untuk masyarakat. Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Bidan Nasional untuk ibu-ibu bidan di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini dalam melayani perawatan bayi-bayi baru lahir di seluruh Indonesia. Semoga kita tetap menjadi partner dalam merawat dan mengawasi perkembangan dan pertumbuhan seluruh bayi-bayi di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instalasi eksekutif mengucapkan Selamat Hari Bidan Nasional. Teruslah bersemangat dalam melayani kesehatan ibu dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dedikasi bidan dalam membantu ibu dan bayi selama masa kehamilan dan persalinan. Bidan adalah pahlawan kesehatan masyarakat yang sangat berarti bagi masyarakat.
Saatnya bidan dan kaum ibu bersatu, bergerak bersama untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak menuju Indonesia yang lebih maju. Selamat Hari Bidan Nasional 2024, Dr. spesialis penyakit dalam dari Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Untul Ongkokin Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang mengucapkan selamat Hari Bidan Nasional para bidan yang cantik-cantik di Rumah Sakit Karyadi pada khususnya dan seluruh bidan di Indonesia pada umumnya. Semangat berjuang mengabdi untuk negeri. Teruntuk para bidan, utamanya di rumah sakit nasional 2024. Bidan. Selamat Hari Bidan. Terima kasih atas dedikasi Anda dalam melayani kesehatan ibu dan bayi. Semoga peran Anda semakin besar untuk masyarakat. Bravo. Pak Fardi, yang asli tak suruh nunggu asli ya, itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Bidan Nasional untuk ibu-ibu bidan di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini dalam melayani perawatan bayi-bayi baru lahir di seluruh Indonesia. Semoga kita tetap menjadi partner dalam merawat dan mengawasi perkembangan dan pertumbuhan seluruh bayi-bayi di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instalasi eksekutif mengucapkan Selamat Hari Bidan Nasional. Teruslah bersemangat dalam melayani kesehatan ibu dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dedikasi bidan dalam membantu ibu dan bayi selama masa kehamilan dan persalinan. Bidan adalah pahlawan kesehatan masyarakat yang sangat berarti bagi masyarakat. Saatnya bidan dan kaum ibu bersatu, bergerak bersama untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak menuju Indonesia yang lebih maju. Selamat Hari Bidan Nasional 2024, Dr. Mukhlis, spesialis penyakit dalam dari Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Untul Ongkokin Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang mengucapkan selamat Hari Bidan Nasional para bidan yang cantik-cantik di Rumah Sakit Karyadi pada khususnya dan seluruh bidan di Indonesia pada umumnya. Semangat berjuang mengabdi untuk negeri. Teruntuk para bidan, utamanya di rumah sakit Karyadi, teruslah kobarkan semangatmu dalam melayani kesehatan ibu. Selamat Hari Bidan Nasional 2024. Saya bidan. Selamat Hari Bidan. Terima kasih atas dedikasi Anda dalam melayani kesehatan ibu dan bayi. Semoga peran Anda semakin besar untuk masyarakat. Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Bidan Nasional untuk ibu-ibu bidan di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini dalam melayani perawatan bayi-bayi baru lahir di seluruh Indonesia.
Semoga kita tetap menjadi partner dalam merawat dan mengawasi perkembangan dan pertumbuhan seluruh bayi-bayi di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Bidan Nasional. Teruslah bersemangat dalam melayani kesehatan ibu dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dedikasi bidan dalam membantu ibu dan bayi selama masa kehamilan dan persalinan. Bidan adalah pahlawan kesehatan masyarakat yang sangat berarti bagi masyarakat. Saatnya bidan dan kaum ibu bersatu bergerak bersama untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak menuju Indonesia yang lebih maju. Selamat Hari Bidan Nasional 2024, Dr. Mukhlis, spesialis penyakit dalam dari Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Untul Ongkokin Rumah Sakit Pusat Dr. Karyadi Semarang mengucapkan selamat Hari Bidan Nasional untuk para bidan-bidan yang cantik-cantik di Rumah Sakit Karyadi pada khususnya dan seluruh bidan di Indonesia pada umumnya. Semangat berjuang mengabdi untuk negeri. Teruntuk para bidan, utamanya di Rumah Sakit Karyadi, telah kobarkan semangatmu dalam melayani kesehatan ibu dan anak. Selamat Hari Bidan Nasional 2024. Jailah bidan. Selamat Hari Bidan. Terima kasih atas dedikasi Anda dalam melayani kesehatan ibu dan Mohon Afrin tidak jawab.